Kalau kita cerita Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang kita tunggu-tunggu kemunculannya, Nabi SAW menyebutkan sifat-sifatnya. Kenapa Nabi SAW menyebutkan sifat-sifatnya? Agar supaya tidak ada orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Intinya bahwa Imam Mahdi ini dijelaskan sifatnya, dijelaskan tanda-tanda kemunculannya, dan dia disabdakan Nabi SAW, laulam yabqa minad dunya illa yaumun, kalaulah usia dunia ini hanya tinggal satu hari saja, la tawwalallahu dzalikal yaum, pasti Allah akan lamakan hari itu selama-lamanya, hatta yab'atsa rajulan min ahli baiti, sampai Allah akan utus seorang laki-laki dan dia keturunanku, yuwatiu ismahu bi ismi wa isma abihi bismi abihi, di mana nama dia sama dengan namaku Muhammad, bukan Lia. Bapaknya Abdullah, bukan Aiden. Jadi Muhammad bin Abdillah Al-Hasani, keturunan Hasan, Al-Alawi, keturunan Ali. Artinya dia keturunan cucu Rasul, Hasan bin Ali. Dan ini Imam Mahdi ahli sunnah. Berbeda dengan Imam Mahdi Syiah. Mereka menganggap Imam Mahdi Syiah itu keturunan Husain. Namanya Muhammad juga, tetapi Muhammad Hasan Al-Ashkari namanya. Katanya waktu kecil disembunyikan di satu tempat di gua di daratan Irak, namanya Sirdab. Jadi ada satu gua Sirdab, di situ ada lubang kecil, kemudian orang ngeker ke dalam gitu kan, dan mengetuk-ketuk pintunya, ukhruj ya Mahdi, ukhruj ya Mahdi. Itulah orang Syiah. Setiap hari ada yang menggedor-gedor pintu, keluar wahai Mahdi, keluar wahai Mahdi. Yang enggak keluar enggak ada Mahdinya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Al-Mahdi itu keturunan Hasan. Maka yang disebutkan oleh banyak para ulama, salah satunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian juga muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ketika menjelaskan tentang kenapa Imam Mahdi keturunan Hasan, karena Allah memuliakan Hasan ketika dia menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah untuk menjaga darah kaum muslimin, maka keturunannya Allah muliakan akan menjadi imam yang belum sempat dicicipi oleh nenek moyangnya Hasan bin Ali. Padahal Hasan bin Ali sudah jadi presiden di zaman itu, tapi cuma 6 bulan saja melihat ada gelagat pergerakan kaum muslimin pembela Ali akan perang lagi dengan Muawiyah, dia tidak mau ada pertumpahan darah. Akhirnya dia ngalah, dia yang menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, engkau saja yang jadi raja, yang jadi rakyatnya. Akhirnya bersatulah kaum muslim. Karena kerendah dirian Hasan inilah, maka Allah muliakan Hasan. Maka dari keturunan Hasan inilah lahir di akhir zaman Al-Mahdi Muhammad ibn Abdillah Al-Hasani Al-Alawi, hafizahullahu ta'ala. Taib, qutufidin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beliau dilaqabi Al-Mahdi. Al-Mahdi artinya orang yang diberikan petunjuk. Dan dia Allah perbaiki dalam satu malam. Dia tidak tahu kalau dia akan jadi pemimpin. Dia seorang thalabul ilmi, ahli ibadah. Dia tidak tahu kalau dia akan diangkat. Tiba-tiba ketika dia dari Madinah ke Mekah untuk haji gitu kan, orang-orang memandang bahwa dia itu ada kelainan. Orang ini luar biasa, punya wibawa, taat beribadah, sehingga orang-orang Allah lembutkan hatinya, diarahkan agar memilih orang ini dan dibaiatnya. Pada awalnya dia menolak. Dia menolak. Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Kenapa anda memilih saya untuk menjadi pemimpin kalian? Tapi kemudian dia pun istikharah di malam hari itulah Allah perbaiki dia dalam satu malam. Allah berikan ilmu, kecerdasan, kepemimpinan, subhanallah, sehingga dalam satu malam kun fayakun. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun.
Kalau Allah menghendaki sesuatu, tinggal katakan kun fayakun, jadi dia. Kemudian pembaiatan kepada Imam Mahdi inilah tersebar. Sampai akhirnya datang tentara dari Syam untuk membunuh Imam Mahdi yang ada di Mekah. Berangkat mereka pasukan itu. Tapi ketika mereka sampai di Baida antara Mekah dan Madinah, Allah kirimkan gempa yang sangat besar sehingga mewafatkan dan menghancurkan mereka. Kata Nabi SAW, sebelum datang tanda-tanda kiamat akan muncul, maka akan terjadi 3 gempa. Gempa dari arah timur, gempa dari arah barat, dan gempa di Jazirah Arab. Inilah gempa di masa Imam Mahdi, menghancurkan semua pasukan yang akan menyakiti Imam Mahdi. Sampai orang yang jalan pun ikut mati, orang yang mau dagang ikut mati. Sehingga Aisyah bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, bagaimana orang yang ikut mati yang tidak bersalah dan hendak membunuh Imam Mahdi itu? Kata Nabi SAW, yub'atsu yaumal qiyamah ala niyatihim. Mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka. Intinya ikhwatu fiddin, Imam Mahdi ini kemudian dibaiat di depan makam Ibrahim, di depan Ka'bah. Kemudian berangkat dari Mekah ke Madinah dan diikuti oleh pasukan yang sangat besar. Kemudian mereka hijrah ke Syam, bergabung dengan pasukan yang sudah siap tempur melawan orang-orang Romawi. Akhirnya ketika sampai di Syam, mereka membaiat Imam Mahdi, dan disitulah mulai peperangan besar. Perang besar Malhamatul Kubra. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita tahu bahwa Imam Mahdi ini berkuasa atau diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lama. Antara 7 sampai 8 tahun saja, ada yang mengatakan sampai 9 tahun. Dan dalam kekuasaan kaum muslimin, Imam Mahdi itu betul-betul membawa perdamaian, keadilan, kesuburan. Bahkan saking adilnya Imam Mahdi, Allah turunkan berkahnya dari langit, karena dia telah berhukum dengan hukum Allah. Kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama wal ard. Kalaulah sebuah penduduk, sebuah negeri beriman, bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan berkah langit dan berkah bumi. Ini terjadi di kekuasaan Imam Mahdi. Kaum muslimin, harta dibagi rata sehingga tidak ada miskin, tidak ada kaya, semua sama. Imam Mahdi berhukum dengan hukum Allah, dan dia menggunakan khilafah dengan khilafah minhaj nubuwah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah ketika Imam Mahdi memimpin pasukan ini, kemudian Imam Mahdi berhasil menyerang orang-orang Romawi sampai ke jantung kotanya. Kemana? Ke Itali. Romawi di mana? Di Itali. Jadi bergerak dengan pasukannya sampai menyerbu orang-orang Romawi itu sampai ke jantung kotanya, ke Itali sana. Ketika menang dalam peperangan, para sahabat sudah merasa kaya dengan harta rampasan perang. Karena kalau perang itu ikhwan, kalau musuh kalah kan semua jadi milik kaum muslimin. Tanah milik kaum muslimin, rumah milik kaum muslimin, kendaraan milik kaum muslimin, kaya. Ya. Makanya tidak ada bisnis yang lebih menguntungkan kecuali perang. Kalau menang dapat segalanya, kalau kalah ya matilah tuh. Artinya di sini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ketika sudah sampai dimenangkan itu, mereka berada di Eropa, itu berada di Itali, dan dimenangkan kaum muslimin, maka mereka sedang beristirahat di bawah-bawah pohon zaitun sambil menggantungkan pedang-pedang mereka, menunjukkan perang hari itu bukan dengan rudal, bukan dengan nuklir, tapi kembali ke pedang, kembali ke panah, kembali ke tombak, kembali ke kuda, kembali ke unta, persis di zaman Rasul. Disitulah syaitan datang, kemudian berteriak bahwa Dajjal telah muncul di Syam dan membawa pasukan dan akan masuk ke rumah-rumah mereka. Oh, mendengar itu, maka Imam Mahdi mengutus 10 orang yang berkuda. Kata Nabi SAW, aku kenal siapa nama-namanya,
Aku kenal bagaimana kudanya. Dan mereka adalah sebaik-baik penunggang kuda pada hari itu. Itu Rasul yang mengatakan. Jadi mereka diutus Rasul untuk membenarkan apakah kedatangan Dajjal itu memang ada ataukah hanya isu. Jadi 10 orang ini yang sudah dijanjikan oleh Nabi SAW, kelak Imam Mahdi akan mengutus 10 orang. Rasul tahu namanya, Rasul tahu kudanya, dan mereka adalah penunggang-penunggang yang terbaik ketika itu. Berangkatlah 10 orang ini ke Syam. Rupanya tidak benar. Tidak ada pasukan Dajjal yang akan menyerbu rumah-rumah mereka. Tapi memang pada hari itu Dajjal muncul. Dajjal muncul pada hari itu, tapi tidak menyerang rumah-rumah mereka. Sehingga mereka bergerak tuh, pasukan kembali ke Syam. Disinilah bermula kisah Dajjal.